disuruh jelasin ini ternyata. Siap. Bahagia. Nggih. Saya sering membaca sih, kalau kepengen sukses kita harus bahagia. Tapi orang-orang kan kebalik. Kalau mau bahagia harus sukses. Ya kebalik toh. Sebenarnya di uang sudah diajari sebenarnya. Kita kalau mau didatangi Senyum. uang 100, kita harus bahagia, selalu senyum. Itu ya Mas ya. Ya. Apalagi satu, maaf, Edian nih Mas. ngapunten. Dan orang yang dicatut di sini, jadi pendesain uang ini luar biasa, pemikiran sudah jauh banget. betul. Ada pesan di sini bahwa kita kalau kepingin didatangi uang 100 ribuan ini ya kita harus senyum, harus bahagia. Dan satu, mereka adalah orang hebat, orang yang berjasa kepada banyak orang. Kita harus membantu orang. Nah, kan mau uang setiap hari ngerasani orang, setiap hari gibain orang, Asik, dan lain-lain. Ya nggak mungkin datang. Pasti datangnya uang 1000 yang bawa parang itu. Loh, itu nyata fakta loh. Iya betul. Saya nggak pernah dapat uang kayak gini, nggak pernah. Pasti ini antara ini dan ini. Saya dapatnya itu, Pak. Itu seperti itu. Nah, kita ke bawah sedikit dari bahagia, kita harus menjadi orang yang tenang, santai, damai, tenang, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa bingung dan lain-lain. Kita harus seperti ini. Mereka juga orang biasa, nggak mungkin tukang becak dibuat di sini. Nggak mungkin, karena orang becak selalu mengeluh kan gitu. Aduh sepi nih, nggak ada. Aduh sepi kan gitu kan. Ya ngeluh terus kan. Ya kan seperti itu gitu loh. Kalau kita mau menyamakan unsur kita seperti itu pasti didatangi. Jadi itu nggak susah kok sebenarnya. Yang membuat susah itu manusianya sendiri, mindsetnya sendiri. Semakin ke bawah, kalau ke uang 20.000 ini sudah mulai ada gerunjel-gerunjelan. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Di sini sudah mulai ada gerunjel di hati, mulai ada rasa mangkel. Yang datang ya uang 20.000-an. Sebenarnya kita mudah. Kita kalau kita mau usaha, kita malah ketawa-ketawa. Apa pengalamannya? Seperti itu sudah mulai kesini, sudah mulai seperti ini gitu loh. Paling parah lagi kalau kita mulai uang yang 10.000 ini, mulai sedih. Coba lihat wajahnya pahlawan. Beliau sedih karena hidupnya Papua kan, dan Papua pada waktu itu sangat kekurangan semua. Mulai dari makanan dan lain-lain, bantuan dan lain-lain kan sedih. Makanya walaupun beliau seorang pahlawan, dia sedih. Makanya kalau kita mau didatangi uang 10.000-an ya kita harus sedih. Ya nggak usah bahagia. Mudah sebenarnya. Rokok. Seperti itu. Ini nyata. Jadi yang membuat desain uang ini mereka paham ilmu kuanta atau fisika kuantum, karena uang kan juga energi. Jadi di sini ada pesan sebenarnya, tapi orang nggak paham simbol-simbol itu seperti itu. Yang paling parah uang 5.000 orangnya sedih banget, mau nangis, matanya berkaca-kaca. Jadi coba dilihat secara jelas. Mungkin beliau matanya berkaca-kaca banget, matanya berkaca, mau nangis, kan seperti itu. Coba jangan perhatikan. Diperhatikan uang 5.000. Ya udah. Betul, berkaca-kaca. Ya, berkaca-kaca. Jadi orang itu didatangi uang adalah sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya sedih ya yang datang ya uang 5.000-an. Kalau yang didatangi sering ngerasanin orang dan lain-lain, yang didatangin ya yang datang ya 10.000-an. Itu nyata. Saya merasakan sendiri. Teman-teman juga merasakan. Kalau yang 20.000 Mas. Kalau yang 20.000 dia mulai ada gerunjel gerunjel itu ya. Mangkal. Ya sudah mulai mangkal. Yang ini kan sedih ya, yang 5.000. Sudah mulai mangkal dan ini didatangi, dan mungkin tetap didatangi uang yang
100, tapi ini nggak betah di kita karena Nggak bertahan lama iya, ya. ada unsur apinya gitu loh. Ada unsur apinya dan lain-lain. 2000 mulai dan pendendam. Oh iya ya. Alisnya nekuk dia. Nggih. mulai pendendam gitu loh. Kalau mau jadi orang miskin ya udah jadi pendendam aja gitu kan. Kan enak kan jadi pendendam miskin kan gitu. Terus ning donya soro ning akhirat ya soro ya kuapot. Roy nangsang. Roy kan nangsang ning dalan-dalan kok Mas. Wong-wong koyo ngene lek ketemu saya itu salah urip ngersulae dhisik aku pengen urip maneh ya ora iso blok kan yang bilang gitu. Yaitu para arwah-arwah yang gentayangan di dunia. Sebenarnya arwah gentayangan di dunia itu ya karena uang sebenarnya. Karena mereka kekurangan uang itu maksudnya. Seperti itu. Tuh. Sayang ini contohnya bukan uang 1000 yang bawa parang. Iya. Ya, yang suka bertengkar dan lain-lain itu adalah uang yang ditatangi uang yang ada parangnya. Tapi di sini uang 1000-an uang orang yang cut nyadin ya ini. Susah ini. Ya benar cut mutia ya. Saya nggak tahu sejarahnya tapi yang jelas juga wajahnya nggak bahagia sih. Nggih. Cuman kalau yang 1000 lama itu kan bawa parang itu ya suka marah-marah itu. Suka. Jadi sebenarnya di sini ada simbol gitu loh, tapi orang nggak memahami hal itu. Orang tidak memahami hal ini. Ada pesan dari sang pembuat uang. Dan kenapa zaman dulu ada dinar, ada apa lagi ya, uang dan lain-lain. Unsurnya nggak sama dengan diri kita. Unsurnya nggak sama. Sedangkan yang dominan dalam diri kita kan unsur tanah dan air. Dan ini juga kan dari unsur tanah dan air. Tanah, pohon kalau nggak ada air kan juga nggak tumbuh. Itu seperti itu. Makanya kita harus jadi tanah plus air. Air ya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Iya. Kan seperti itu. Ini kalau mau air kan ya dari mulai benci, pegel, mangkel, gelombang otaknya dari beta turun ke alfa tadi. Habis itu masuk ke pernafasan jantung atau pernafasan cakra. Disitulah mau untuk membersihkan penyakit hati. Makanya Nabi Muhammad, ini salah satu contoh aja orang besar ya, yang Nabi Muhammad dia sebelum jadi Rasul, dia kan melalui meditasi dulu, baru dioperasi sama malaikat Jibril, dibelah hatinya, diambil kebenciannya, diambil dendamnya dan lain, baru dia bisa jadi orang besar. Kalau kita mau jadi orang besar, datangi uang sampai 7 turunan ya kita harus membersihkan ini. Jangan sampai kita membersihkan ini malaikat yang membersihkan. Malaikat Israel ya mati seperti itu. Baru setelah pernafasan untuk mengambil kebencian atau pernafasan cakra jantung, yaitu baru kita masuk ke ABS, alam bawah sadar. Kita program kembali yang jelek-jelek tadi, yang mereka setiap hari ngeluh, nggak dapat uang dan lain-lain, hidup susah, banyak masalah dan lain-lain, kita ambil. Habis kita ambil, kita masukin program baru dan itu langsung bisa dirasakan. Oh ternyata hidup itu kayak gini toh, asik gitu. Jadi lebih hanya singkatnya RK seperti itu. Seperti itu. Terus untuk yang yoginya Mas? Yoginya meditasi. Meditasinya itu? Ada. Ya meditasi itu ada sendiri. Enggak, maksudnya teman-teman langsung bisa merasakan apa gitu pada saat meditasi? Bisa langsung. Langsung ya? Langsung. Tinggal mereka maunya kemana. Kalau mau ke hanya bahagia damai langsung bisa. Plong langsung bisa. Atau mau ke alam bisa. Itu butuh waktu berapa lama Mas? Kalau meditasi aja 1 kali udah bisa sebenarnya. Enggak, maksudnya butuh waktu. Durasi. Iya, durasinya. Durasinya 15 menit. Kalau untuk orang-orang yang beban sama? Orang yang beban harus mulai proses tadi. Oh gitu ya, menghilangkan segala macam proses itu tadi baru ke meditasi. Kalau langsung masih mempunyai mental block atau hormon kortisol dan lain-lain, jadi ya itu lama. tahapan-tahapan awalnya seperti tadi ya berarti ya. Oh. Itu seperti itu. Harus seperti itu. Kalau nggak gitu pondasi. Makanya di sini ada pondasi. Setelah RK ini adalah pondasi bagi saya. Pondasinya setelah pondasi ini kuat atau kehidupan dunianya kuat, tidak ada, baru silahkan membangun rumah. Lah membangun rumah inilah spiritual. Rumah itu kan dibuat berteduh supaya nggak ada masalah.
Kita bisa terhindar dari panas, terhindar dari angin dan lain-lain. Itu seperti baru kita bisa mendalami spiritual lewat meditasi. Lah apa memang tergantung pasien sih, tergantung klien, member mau apa. Iya. Itu seperti itu. Jadi gini Mas Yunus, saya ingin mendapatkan cerita dari yang sudah mengikuti metode RK itu, yang tadinya zero jadi hero ya, yang tadinya sakit jadi sembuh dan macam-macam itu coba dieksplor sedikit Mas Yunus. Dari saya. Iya, teman-teman atau klien lah ceritanya gimana gitu supaya menginspirasi yang lain. Oh gitu ya. Kalau selama ini RK banyak perusahaan sebenarnya. Saya banyak dipanggil pelatihan di perusahaan-perusahaan untuk menaikkan target dan omset. Iya. Saya sudah selalu bilang mendasari kepada orang-orang, bahkan kalau kita mempunyai usaha atau kita mempunyai perusahaan, kita mempunyai bisnis, jangan pernah mempekerjakan orang-orang yang pintar. Kerjakanlah orang yang baik. Karena orang yang baik itu adalah menarik uang. Karena baik unsur tanah menarik uang. Kalau pintar gampang. Kita tinggal datangkan mentor. Kita tinggal membuat schedule untuk seminar, untuk pelatihan dan lain-lain. Pinter sesuai dengan job desk masing-masing. Kalau kita mengerjakan orang yang pinter ya kita dipinterin. Nah, perusahaan itu dipinterin, korupsi, diciplak dan lain-lain. Makanya RK sering dipanggil di perusahaan-perusahaan.